Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Oke, di video kali ini kita berjumpa kembali di acara kuliah spiritual, dan di video kali ini saya akan membahas satu topik yang lagi menjadi pembicaraan di grup pembelajaran di kelas 6 minggu, yaitu berkaitan dengan lucid dream. Oke, nah lucid dream ini pernah saya buka kelasnya dulu. Ya, ada beberapa teman kita pernah belajar bareng tentang lucid dream. Jadi kita beli satu program dan kemudian kita sama-sama belajar program itu selama kurang lebih 6 minggu. Saya lupa ya, kurang lebih 6 minggu lah. 4 atau 6 minggu. Jadi selama 6 minggu itu kita mengalami yang namanya lucid dream. Kelas itu saya bukanya di akhir tahun, kurang lebih bulan November, Desember mungkin ya, sekitar itu. Karena saya ingat waktu itu saya menulis ya, jadi ada salah satu aktivitas itu menulis mimpi, jadi saya tulis tanggalnya. Wow, itu adalah kelas dengan pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Waktu itu teman-teman juga yang ikut juga banyak yang mengalami hal yang luar biasa ketika melakukan atau kita mencoba untuk menjadi lucid dalam mimpi. Ya, mungkin ada pernah dengar apa itu lucid dream? Pernah dengar sih lucid dream itu apa? Dengar istilahnya aja, tapi Anda mungkin sedikit bingung apa sih lucid dream. Nah, di video kali ini saya akan coba untuk menjelaskan, memberikan konsep dasarnya bagi teman-teman yang penasaran dengan istilah lucid dream ini. Oke, nah sebelum pergi yang terlalu dalam, kita akan mencoba dulu mengetahui arti lucid, ya. Lucid dream, ya. Hanya dengar artinya lucid dream, tapi kita nggak mengerti arti lucid itu apa. Gampang sederhana, masuk ke Google Translate, Anda ketikkan lucid, dan ini adalah bahasa Indonesia yang adalah jelas, ya, jelas. Terus kemudian apa tadi itu? Ya, jelas, terang, ya tadi juga kayak gitu. Oops, sorry. Ya, jadi artinya lucid dream itu adalah jelas, jelas, terang, ya. Artinya lucid dream seperti itu. Nah, jadi artinya yang dimaksud dengan lucid dream itu, ya, lucid dream ini artinya mimpi yang jelas, mimpi yang clear, yang jelas. Nah, selama ini apakah kita mimpinya nggak jelas? Ya, selama ini kita menganggap bahwa mimpi itu cuma bunga tidur, Pak. Ya, jadi mimpi itu kenapa kita mesti memperhatikan mimpi? Karena mimpi itu kan suatu hal yang nggak real, suatu hal yang nggak nyata. Ya, tetapi ada satu, sebenarnya ini juga masuk aliran spiritual, yaitu orang yang khusus mempelajari tentang mimpi, ya. Dan bukan cuma mempelajari mimpi, tapi kita juga ingin punya satu tujuan, yaitu menjadi lucid. Saya bikin warna berbeda, ya. Dan ingin kita menjadi lucid, artinya kita ingin menjadi nyata dalam kita punya mimpi. Ya, jadi lucid dream kurang lebih seperti ilustrasi di dalam gambar ini, ya, bahwa kita seolah-olah nih kalau ketika mata kita tertutup, ya, maka akan terbuka dua dunia yang berbeda. Itu konsep dasarnya. Jadi kita langsung masuk ke yang sini, dua dunia yang kita alamin, ya. Dua dunia yang kita alamin ini adalah dunia dengan mata terbuka, ya. Kalau kita ngomong bukan dunia nyata, karena dua-duanya sama-sama nyata, tapi kalau kita ngomong lebih baik kita ngomong dunia dengan mata terbuka. Kalau bahasa Jawanya namanya melek gitu ya, atau mata terbuka, ya. Kalau sedangkan ini merem, kalau bahasa Jawanya namanya merem. Artinya apa? Mata tertutup dan mata terbuka. Nah, ini adalah konsep dasar yang paling sederhana, ya, konsep dasar yang paling sederhana yang harus Anda pahami ketika Anda belajar lucid dream. Dan ternyata konsep ini juga berlaku bagi Anda yang mempelajari dunia spiritual. Ternyata memang iya loh, iya. Jadi memang benar, dunia itu ada dua macam. Satu dunia yang dengan mata kita terbuka, sama seperti ketika saya mengajarkan ini, mata saya terbuka, itu dunia dengan mata terbuka. Tapi ada juga dunia dengan mata tertutup. Nah, dunia mata tertutup ini juga agak luas, karena belum tentu kita ini merem ini, tutup mata ini, belum tentu tidur, betul? Jadi ada dua, satu yang sadar, ya, yang awake, sadarnya sifatnya awake. Ya, satu lagi adalah yang not awake. Ya, ketika kita tidur itu masuk yang not awake. Jadi kalau misalkan
sama-sama tutup mata, tapi saya bilang, oke, coba Anda sekarang yang melihat video ini, Anda tutup mata Anda. Nah, Anda kan masih awake kan, masih sadar. Ya, masih Anda tuh tersadarkan. Anda masih bangun, masih sadar ya, masih Anda benar-benar sadar. Oh iya, saya masih sadar. Jadi kalau misalkan saya suruh bilang, buka mata Anda akan kebuka. Tapi kalau Anda sudah tidur di sini, ini kalau Anda dalam kondisi tidur, ya, maka Anda akan lepas dari kesadaran. Ketika Anda tidur, Anda akan sulit. Ketika saya perintah, bangun, nggak akan sulit. Karena Anda tidur sepertinya kita lepas kontrol, betul? Sama ya. Sama juga ini juga sebenarnya kalau kita pecah juga sama juga sebenarnya dunia sadar pun bukan awake ya, mungkin lebih tepatnya aware mungkin ya. Ya aware. Nah, oke lah. Pokoknya sadar lah ya, oke? Sadar, intinya sadar lah gitu. Nah, sama juga dalam dunia mata terbuka, ada dua macam. Sama-sama terbuka mata, tapi bisa jadi Anda lagi nggak sadar. Misalkan Anda lagi melamun misalkan. Orang yang melamun dengan pikirannya dia sendiri, itu matanya kebuka. Tapi dia tuh masuk ke dalam dunianya dia sendiri, sehingga dia nggak mengetahui apa yang ada di depannya. Anda lagi nyetir mobil, lagi ngelamun, ya waduh kok bisa nilai rupiah kok turun, kok bisa presiden melakukan ini, kok bisa menterinya melakukan ini, kok bisa politik seperti ini. Anda ngelamun sambil jalan, maka Anda sebenarnya itu matanya kebuka, tapi sebenarnya Anda tidak aware, nggak aware, ya, nggak menyadari. Ya, ini bukan awake, mungkin aware, lebih tepatnya aware. Ya betul, aware, bukan awake. Bangun, ya Anda tuh sadar, ya sadar. Tapi Anda nggak sadar tapi nggak sadar. Ya berbeda dengan kalau misalkan Anda mau coba sekarang tahan Anda be at the right now. Anda tarik napas, ya lepas, sadari napas Anda, buang, napas masuk, napas keluar, buang. Be at the right now. Nafas itu be at the right now, maka Anda akan awake. Oke? Bisa sampai sini dulu, bisa dipahami kan konsepnya? Jadi ada dua dunia yaitu dunia yang melek dengan dunia yang merem. Dunia yang merem, ya kita akan fokus ke dunia yang merem ini. Karena mimpi itu nggak mungkin Anda bisa bermimpi kalau di dunia melek. Matanya kebuka, nggak bisa mimpi. Syarat supaya bisa terjadi mimpi, maka Anda harus tutup mata. Betul? Dan karena mimpi itu produk dari dunia yang dengan mata tertutup. Paham maksudnya? Ya. Dengan mata tertutup pun, ya ini Anda akan masuk suatu dunia yang berbeda sekali dengan ketika mata Anda terbuka. Beda. Karena apa? Ketika mata Anda tertutup, maka Anda masuknya ke dalam. Fokus Anda masuk ke dalam diri. Ya. Sementara kalau mata Anda kebuka, fokusnya kemana? Outside. Betul? Fokusnya keluar. Dan dunia di dalam dengan dunia di luar ini berbeda, sama sekali berbeda. 180% berbeda. Dunia di luar ini terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau sekarang saya ada di New York, saya mau ke Jakarta, maka saya harus naik pesawat 23 jam. Betul? Itu ada dunia outside. Ada kontak fisik. Ya, supaya terjadi kontak fisik, maka Anda harus ada hukumnya di sini. Ada hukum yang berlaku di dalamnya ini. Sama juga dengan dunia inside, ada hukumnya juga. Dunia inside itu satu hal yang berbeda. Saya bisa membayangkan orang tua saya yang letaknya ribuan atau puluhan ribu kilometer dari saya. Sekarang juga saya bisa bayangkan. Nggak perlu menunggu lama. Saya bisa bayangkan dia muncul di depan saya. Dengan cara apa? Menutup mata. Karena itu di dunia tutup mata ini segala sesuatu menjadi mungkin. Karena itu Anda bisa bayangkan, visualkan, munculkan. Itu akan muncul ketika mata Anda tertutup. Dan kapan munculnya? Seketika. Boom, langsung muncul. Paham ya? Nanti kita akan membahas ini, dunia inside dan dunia outside. Tapi sekarang kita nggak fokus ke situnya dulu. Kita akan masuk lebih dalam lagi ke dunia inside, yaitu kita masuk dalam satu dunia di mana yang tidak awake, yang tidak kita sadar, yang tidak punya kontrol. Sini ya. Yaitu ketika kita tidur. Nah, ketika kita tidur, sekali lagi di sini, ketika kita tidur, setiap hari kita pasti bermimpi. Dan tahu nggak, setiap hari kita bermimpi paling minim 4 cerita. 4 cerita. Ya, jadi di kelas itu diajarkan bahwa gelombang otak itu, ya ada gelombangnya. Jadi ini adalah gelombang yang deep ya. Ini yang deep. Ya. Ini kalau Anda belajar gelombang otak, yang tertinggi gelombang otak apa? Delta, theta, beta ya, beta. Saya nggak tahu, lupa, sorry, koreksi ya kalau saya salah. Yang dalam ini kalau nggak salah alfa, nggak salah. Apa delta mungkin ya. Ini artinya gelombang otak rendah, ya, gelombang otak rendah. Nah,
Setiap hari polanya tuh kalau kita tidur, ya, maka kita tuh ada fasenya. Ya, ketika kita masuk zona beta dan kita akan masuk ke bawah, diam begini, dan satu kembali lagi ke atas. Jadi nggak bisa di bawah terus. Kalau di bawah terus, Anda koma dong. Ya, jadi ketika Anda tidur sekalipun, otak kita sudah mengatur. Nah, ini Anda masuk ke zona sini dan kemudian naik lagi ke atas. Ya, dia akan masuk lagi ke bawah. Kali ini zonanya lebih pendek. Kemudian naik lagi ke atas, kali ini lebih panjang zona yang atas, dan yang bawah makin lama makin pendek. Mimpi itu terjadi di mana? Mimpi itu terjadi di sini, di gelombang sadar. Ya, Anda tidur nggak sadar, tapi terjadinya mimpi itu berada di sini. Karena itu mimpi itu selalu melibatkan otak kita. Otak kita menjadi aktif. Nah, jadi kalau otak kita berada di dalam sini, otak kita, pikiran kita maksudnya, pikiran kita itu nggak aktif di bawah ini. Paham ya? Jadi pikiran kita nggak aktif di bawah ini. Nah, inilah kesempatan tubuh melakukan repair. Oke, jadi tubuh ini hanya akan repair ketika pikiran kita nggak aktif. Ya, perhatikan, kalau pikiran nggak aktif berarti kita dalam kondisi yang relax. Karena itu kalau Anda belajar spiritual, Anda harus belajar untuk menjadi relax. Kalau Anda nggak tahu caranya relax, nggak bisa belajar spiritual apapun. Ya, Anda belajar hipnoterapi, Anda mau belajar NLP, belajar apapun. Kalau Anda nggak tahu caranya relax, ya tujuannya cuma satu, relax. Karena relax itulah syaratnya untuk mengakses dunia di dalam, untuk menjadi aware dengan dunia di dalam. Ya, Anda harus relax. Ini secara otomatis terjadi seperti ini, dan disinilah mimpi terjadi. Mimpi, mimpi, mimpi. Karena itulah mimpi itu apa ya? Mimpi itu yang paling akhir ya. Jadi kalau misalkan Anda bermimpi satu hari itu bermimpi 4 kali, fase seperti ini terjadi 4 kali. Ya, makin hari makin pendek gini, dan kemudian Anda terbangun di sini. Nah, karena itulah kalau Anda lihat sebenarnya mimpi itu yang paling bisa Anda ingat adalah mimpi terakhir. Mimpi terakhir. Ya, mimpi terakhir. Kadang-kadang malah lupa sama sekali. Yes, betul memang. Karena pengalaman ketika melakukan eksperimen ini, bangun dari tidur, kita bangun mata melek. Oh iya, saya ingat tadi mimpi naik gunung misalkan. Begitu badan Anda goyang sedikit, boom, langsung lupa. Ya, ada yang pernah mengalami seperti itu? Itu mekanisme otak seperti itu. Ya, tapi kalau ada kadang-kadang ada yang kecantol, tapi yang kecantol itu adalah yang terakhir ini. Kenapa yang terakhir? Karena fasenya yang di sini lebih panjang. Ya, fase yang di sini lebih panjang dibandingkan dengan yang di awal. Anda nggak mungkin bisa mengingat mimpi yang di sini kecil, kemungkinan di sini juga makin agak-agak susah. Di sini lebih gampang. Ya, di sini biasanya yang di sini yang paling mudah diingat. Jadi satu hari paling minim, ini paling minim ya. Bisa 8 kali siklus, bisa 10 kali siklus. Tapi paling minim akan terjadi 4 kali siklus. Di mana 4 kali siklus itu terjadi 4 kali mimpi. Pasti. Ini sudah hukum. Pasti. Nggak ada orang mau tidur, saya nggak mimpi kok. Kalau Anda tidur nggak mimpi itu biasanya cuma tidur yang short term. Atau gini, kalau misalkan Anda tidurnya tidur siang, ya ketiduran, biasanya mimpinya lebih jelas. Coba deh Anda ingat-ingat. Ya. Keseringan, lebih seringnya kita tuh dalam mimpi itu kita nggak sadar bahwa kita itu mimpi. Itu yang menjadi project-nya sih. Ya, project-nya adalah bagaimana caranya kita aware, sadar ketika kita tuh mimpi. Simple kok konsepnya, sebenarnya gini. Ketika Anda lagi tidur, lagi bermimpi, dan kemudian Anda sadar nggak bahwa itu adalah mimpi. Jadi contoh misalkan kayak gini. Ketika Anda tidur, Anda mimpi ketemu saudara Anda yang sudah meninggal. Dan itu nggak ada dalam dunia nyata. Anda udah tahu bahwa itu adalah dia udah meninggal. Maka ada 2 macam opsi yang Anda lakukan, yang bisa kita lakukan. Nomor 1 adalah ikut arus, ya, atau kita lawan arus dengan cara aware. Ya, lawan arus itu maksudnya kita aware. Ya, orang yang umumnya adalah karena kita nggak mengerti ilmunya, nggak mengerti konsepnya. Biasanya orang ikut arus, sehingga kita akan menganggap mimpi itu sebagai suatu kenyataan, seperti seolah-olah mata kita lagi melek, betul? Ya, sehingga kalau misalkan Anda ketemu dengan orang si A yang sudah meninggal dan kemudian Anda benci dengan orang ini, misalkan orang ini adalah si A ya. Nah, Anda benci dengan orang ini ketika hidup, ketika mata melek, dan ketika hidup pun orang ini akan membawa karakter. Betul? Orang ini akan membawa karakter sesuai dengan apa yang ada di dalam memori otak Anda. Karena itu Anda nggak mungkin bermimpi sesuatu hal di luar Anda punya data. Ya, jadi setiap karakter, setiap tokoh yang muncul dalam mimpi Anda itu sudah ada karakter, dan karakter itu tidak jauh beda dalam dunia nyata.
Ya, artinya apa? Karakter ini adalah program, betul? Yang sudah ada program. Anda memberikan value, Anda memberikan memberikan simbol atau memberikan karakter di dalam pikiran Anda. Karena itu biasanya ketika muncul, kalau si A ini adalah orang yang jengkelin, maka dalam mimpi pun Anda akan melihat bahwa si A ini adalah orang yang menjengkelkan. Paham maksudnya ya? Wah, ini orang ini menjengkelkan sekali orang ini. Padahal itu mimpi. Ya, itu mimpi. Nah, kalau Anda ikut arus, ya misalkan Anda lagi benci sama si A ini dan kemudian si A tiba-tiba menampar Anda dalam mimpi, maka apa yang terjadi? Anda langsung marah. Dan ketika Anda marah itu tubuh ini mengikuti. Ya, nggak heran kalau misalkan Anda tidur melihat pasangan Anda atau anak Anda tiba-tiba ketika tidur itu seolah-olah seperti badannya goyang-goyang atau napasnya ngos-ngosan atau bahkan kadang-kadang ngigau, mengeluarkan kalimat-kalimat seolah-olah itu real. Jadi tubuh nih pikiran ini menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang real, kejadian itu. Ini tubuh ini yang mengikuti. Jadi perhatikan, dari sini kita bisa belajar tubuh sebenarnya itu cuma innocent. Tubuh itu cuma mengikuti program dari pikiran. Betul? Ya, jadi pikiran tubuh cuma mengikuti aja. Tubuh nggak pernah bertanya ini real apa nggak real. Nggak. Yang mengetahui adalah pikiran Anda. Ya, sehingga kalau Anda ditampar sama orang ini, waduh, marahnya luar biasa. Dan ketika Anda bangun, biasanya Anda langsung ikut bangun juga. Sialan nih orang ini, sialan ini. Anda bahkan kadang-kadang bisa terputus dalam mimpi karena saking serunya. Ya, atau Anda pernah mimpi jatuh dari gunung misalkan, jatuh masuk ke jurang, atau Anda mimpi, wah, takut tiba-tiba bangun. Ternyata mimpi. Ada yang pernah ngalami seperti itu? Ya, pernahkah Anda bertanya, kenapa kok tubuh Anda seperti itu? Kenapa tubuh Anda merespon seperti itu? Kenapa Anda mengalami seperti itu? Kenapa Anda nggak menyadari bahwa itu adalah mimpi? Ya, karena itulah lucid dream mengajarkan kita bagaimana kita menjadi aware dalam mimpi itu. Bagaimana caranya kita ini ketika bertemu dengan si A ini, kita tahu, oh, si A kan udah mati, udah meninggal. Oh ya, oke. Jadi waktu Anda ditampar oleh si A dalam mimpi itu, Anda bisa sadar seperti ini. Ini nggak bener, ini nggak real, ini nggak real. Jangan marah, nggak usah marah. Ini nggak real, ini cuma mimpi, ini nggak real. Nah, sesimpel itu. Ketika Anda bisa menyadari bahwa ketika Anda bertemu dengan si A dalam mimpi itu, wah, ini mimpi, ini pasti mimpi, ini mimpi. Ketika Anda bisa menyadari itu, maka selamat, Anda sudah bisa merasakan yang namanya lucid dream. Berarti Anda menjadi aware, Anda menjadi sadar dalam hidup Anda di dunia itu, di dunia mata tutup. Nah, maksudnya ya, jadi ketika Anda sekarang tiba-tiba dalam mimpi didorong oleh teman Anda yang paling jengkelin dan masuk ke jurang, Anda ketika jatuh tuh Anda, ya saya tahu ini nggak real, ini nggak real. Ya, perhatikan, saking Anda tidak aware-nya, biasanya sampai Anda terbawa mimpi. Jadi kalau Anda sekarang ditampar oleh si A ini, ya, ketika Anda bangun terkaget dan Anda akan bilang, sialan si A ini, bajingan dia nih, setan alas. Nah, perhatikan, padahal ini dua dunia. Apakah Anda benar-benar ditampar? Enggak juga kan. Itu hanya ada di dunia dalam. Tapi sekarang karena Anda tidak aware, maka Anda nggak bisa membedakan mana itu dunia dalam, mana itu dunia luar. Inside and outside. Dan biasanya, kembali lagi ini adalah kata kuncinya, kalau Anda tidak aware di dalam mimpi, di dunia dalam, maka kemungkinan besar bisa dipastikan di dunia luar pun Anda juga sama. Anda tidak akan aware. Ngeri ya? Ya, jadi ingat, kita belajar spiritual itu mencapai namanya awareness, ya, awareness. Tujuannya adalah aware, kita tuh menyadari kita adalah makhluk spiritual, kita adalah makhluk yang sadar bahwa dirinya sadar. Ya, kita nih sadar bahwa diri kita sadar. Itu sebenarnya pelajaran spiritual kita. Sulit mencapai ke sana karena perlu proses. Bukan ngomong sulit, sebenarnya perlu proses aja. Nggak ada jalur pintasnya, nggak ada. Nah, orang mencapai spiritual itu ingin mencapai awareness ini. Karena awareness ini adalah pencapaian spiritual tertinggi. Ada dua macam cara mencapainya. Yang pertama adalah cara mencapainya kita dengan menggunakan mata terbuka. Ya. Atau kita juga menggunakan mata tertutup. Ini gimana sih gambarnya? Ya, melek dan merem. Karena apa? Karena kalau Anda sudah tersadarkan di dunia nyata, di dunia melek ini maksudnya, bukan dunia nyata, dunia yang melek ini, maka Anda akan tersadarkan di dua-duanya. Karena ini satu paket. What happen inside is happen
outside. Ini tuh ngeling, ya kadang-kadang kalau Anda lihat mimpi Anda itu sebenarnya berkaitan dengan kejadian yang ada dalam diri Anda sepanjang hari itu. Betul, kalau misalkan sepanjang hari ini Anda lihat film horor, maka mungkin mimpinya juga berhubungan dengan film horor. Kalau Anda sekarang satu hari ini berantem dengan adik Anda, dengan orang tua Anda, maka mimpi itu Anda juga seolah-olah berantem juga, topiknya sama, konten ceritanya sama, mungkin berantemnya nggak dengan orang tua atau berantemnya dengan teman, tapi kontennya sama, berantem. Ya, kenapa? Karena hidup Anda di sini, inside, ini outside, dan inside, ini semuanya ngeling. What happen inside, happen outside. What happen outside, happen inside. Jadi semuanya ngeling satu sama lain. Paham maksudnya? Sehingga apa? Kalau Anda beres dalam satu ini, meskipun itu inside, maka yang outside akan mengikuti. Kalau Anda beres dalam satu ini, maka yang inside akan mengikuti. Karena itu kalau orang sudah mencapai pencerahan spiritual, dia bukan cuma sekedar pencerahan di dunia outside, tapi di dunia inside pun dia juga tercerahkan. Artinya apa? Tercerahkan di dunia inside, itu artinya dia mengalami lucid dream. Dia tuh lucid dalam mimpinya. Real, dia tuh tahu bahwa ini adalah mimpi. Paham maksudnya? Kenapa? Karena dua-duanya ini sebenarnya kita tuh semua tuh sama-sama mimpi. Jadi sebenarnya kita di sini ya mimpi, di sini pun ya kita juga mimpi. Kok bisa begitu, Pak? Ini real kok, Pak. Yang saya sentuh ini, laptop yang saya pakai real. Terus kemudian buku yang saya pakai real. Iya, benar. Anda juga punya mimpi pun juga real. Anda ditampar oleh si A tadi ya seolah-olah itu seperti real. Benar? Ya. Apa yang Anda kira tuh real, padahal itu nggak real. Buktinya apa? Begini simpelnya, logikanya begini. Kalau sekarang saya mimpi kemarin malam dapat harta karun, nemu harta karun, ada emas di dalamnya. Simpelnya begini, bisa nggak saya bawa emas itu datang ke dunia outside? Ketika saya melek itu bangun, saya dapat emas. Oh, ada emasnya. Ore. Saya mimpi bangun dapat di dalam mimpi saya punya satu peti emas. Waktu saya mau bangun, dibangunin sama istri saya, langsung cepet-cepet saya ambil dulu satu batang emas 10 kilo, ya. Kemudian saya bangun, oh saya dapat emasnya, lumayan nek. Bisa nggak? Bisa begitu? Nggak bisa. Padahal pada saat mimpi itu real loh, emasnya bisa saya pegang. Bener? Tapi ketika bangun, saya nggak sadar bahwa itu, ketika saya bangun, loh mana emas saya? Emas apa? Nggak ada ya, ternyata dalam mimpi. Tidak ada satupun barang, perhatikan ya, tidak ada satupun barang dalam dunia mimpi yang bisa Anda bawa dalam dunia non mimpi, outside. Dalam dunia inside, tidak ada satupun barang yang bisa dibawa ke dunia outside. Demikian pula ketika outside mau jadi inside, ya. Ketika saya tidur, saya takut mimpi buruk nih, maka saya bawa pistol dulu nih. Saya mimpi nanti ketemu sama bos saya punya senjata. Oke, saya takut ya. Saya takut mimpi buruk. Maka apa yang terjadi, saya sebelum tidur saya bawa pistol. Pertanyaan saya sederhana, apa bisa pistol itu saya bawa dalam dunia mimpi? Jawabannya enggak juga. Betul? Paham maksudnya? Nah, dua dunia ini sebenarnya sama-sama nggak ada yang bisa kita bawa. Sama juga dalam dunia outside. Jadi kalau kita mati, nggak ada yang bisa kita bawa. Rumah Anda yang nggak bisa dibawa, uang 1 sen pun Anda nggak bisa bawa juga. Gelar Anda juga nggak bisa kebawa. Paham maksudnya? Karena itulah, orang yang sudah mencapai pencerahan spiritual, dia mengatakan, ya ini semua cuma mimpi. That's it, man. Ini cuma mimpi, ini cuma fana. Karena itu Anda harus aware, Anda harus sadar. Karena itu orang mencapai awareness itu berarti dia sadar di kiri dan sadar di kanan. Paham maksudnya? Ya, itulah tujuan kenapa kita belajar lucid dream. Kenapa? Karena untuk menjadi aware di dunia outside ini sulit, Pak. Sulit. Ya, banyak orang yang sudah melakukan meditasi, bahkan nabi-nabi, sang Buddha sekalipun mencapai pencerahan itu melalui waktu yang panjang. Dia melakukan meditasi melalui waktu yang sangat-sangat panjang. Ya, bagaimana mengakali itu semua? Bukan cuma panjang, tapi itu juga sulit. Nggak semua orang bisa berjodoh dengan itu. Nah, cara mengakalinya adalah dengan cara bagaimana kalau kita sekarang mau aware di dalam ini. Kita menjadi aware dari dalam ini. Kenapa? Karena kalau kita bisa aware di dalam mimpi kita, maka otomatis kita juga akan menjadi aware di dalam. Kenapa? Karena what happen inside is happen outside. What happen outside is happen inside. Semuanya saling keterkaitan satu sama lain. Kalau Anda bisa jadi aware di dalam, maka di luar pun juga pasti akan menjadi aware, mengikutin otomatis. Oke, ada beberapa latihannya untuk mencapai ini, ya. Ada banyak dan saya nggak mungkin bisa cerita itu semua dalam satu video, ya. Tapi konsepnya kurang lebih seperti ini. Ya, kalau memang Anda mau belajar
teori yang sangat powerful ini, ya, itu ada kelasnya 6 minggu, Pak. Ya, mungkin nanti akan saya buka lagi kalau memang Anda berminat. Anda berminat boleh tulis di kolom komen, Pak, saya minat, Pak. Nanti lain kali saya akan buka lagi, Anda akan saya hubungin. Nah, kelasnya ini adalah kelas 6 minggu, nggak bisa langsung, tapi ada latihan-latihannya. Dan kalau Anda rajin mengajukan latihan itu, dan Anda berjodoh, Anda niat benar-benar, wow. Lalu sekarang ada lagi yang bertanya, Pak, apa tujuannya kita aware? Buat apa kayak aware? Nah, simple aja. Ini adalah tujuan spiritual ya. Kenapa awareness ada tujuan spiritual tertinggi? Kenapa? Karena semua penderitaan kita itu berujung atau sumbernya itu berasal dari ketidakawarean kita. Ini suatu indikator. Jadi kalau kita hidup nih banyak penderitaan, itu suatu indikator bahwa semakin Anda hidup menderita, semakin Anda jauh dari awareness. Paham maksudnya ya? Ya, jadi kenapa kok kita ini mau jadi aware? Karena kita ini mau melepas penderitaan. Ini adalah goal, ultimate goal di dunia ini. Bukan untuk cari uang, Pak. Bukan untuk cari kekayaan, bukan. Karena apa? Karena kekayaan itu tidak mutlak bisa menghilangkan penderitaan kita. Nggak bisa. Ya, buktinya apa? Buktinya ada orang yang kaya raya makan narkoba. Ada orang yang kaya raya minum obat tidur. Ada orang yang kaya raya lompat dari gedung. Padahal uangnya banyak. Ya, jadi sudah terbukti bahwa penderitaan itu hanya bisa hilang kalau kita bisa memunculkan kebahagiaan dari dalam. Dan kebahagiaan dari dalam itu hanya bisa muncul kalau apa? Kalau kita aware dalam hidup kita. Ketika kita sudah mencapai awareness ini, maka kita menjadi jati diri kita manusia seutuhnya. Itulah jati diri kita. Bahwa kita bukanlah tubuh kita. Bahwa kita bukanlah pikiran kita. Bahwa kita juga bukanlah hidup ini. Wow, itu dalam sekali. Oke? Nah, saya rasa udah cukup. Penjelasan saya sudah 26 menit, terlalu lama. Catat pelajarannya, ya. Kalau Anda memang berminat untuk mendalami ini lebih dalam lagi, Anda boleh kontak atau Anda boleh tulis di kolom komentar. Nanti kalau banyak peminatnya, bolehlah saya buka lagi kelasnya 6 minggu sehingga Anda bisa explore diri Anda lebih dalam lagi mengenai ilmu yang sangat luar biasa, ya. Soal konsepnya nanti bisa kita atur. Yang penting soal caranya bagaimana Anda bisa belajar di dalam kelas, tapi yang penting adalah Anda tahu konsep dasarnya. Kurang lebih seperti ini konsep dasarnya. Anda tahu kurang lebih kenapa saya harus belajar lucid dream dan apa itu lucid dream, ya. Video ini sudah menjelaskan panjang lebar dan saya rasa setelah Anda lihat video ini Anda sudah punya bayangan atau Anda punya dasar ilmu yang cukup untuk belajar lucid dream lebih dalam lagi. Oke, jadi video ini dibuat untuk membekali Anda belajar lucid dream lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Oke, thank you sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau ini memang bermanfaat, jangan lupa Anda bisa subscribe channel saya dan jangan lupa di like. Saya tunggu komen-komen Anda di kolom komen. Oke, thank you. I love you. Bye.